Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan makalah Project Based Learning pada mata kuliah Statistika Probabilitas kami yang berjudul Uji Chi-Square terhadap perbandingan penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Balkis Arifiani dengan NIM 64222202. Perkenalkan, nama saya Dina Darnalisa dengan NIM 642222552 dari kelas 64 4C03. Dalam era globalisasi, analisis penjualan terhadap wilayah menjadi krusial bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan. Persaingan yang ketat dan pasar yang dinamis menuntut pemahaman mendalam tentang pola penjualan di beberapa lokasi. Analisis wilayah memungkinkan perusahaan mengidentifikasi tren penjualan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, serta merancang strategi pemasaran yang terarah. Dengan menyesuaikan produk-produk dan alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan menemukan peluang pasar baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk di suatu wilayah mencakup demografi, kebutuhan dan preferensi lokal, budaya, kondisi ekonomi, serta infrastruktur. Karakteristik demografi seperti usia dan pendapatan mempengaruhi preferensi konsumen. Setiap wilayah memiliki kebutuhan unik sehingga produk yang sukses di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Selain itu, budaya dan tradisi lokal, kondisi ekonomi wilayah, tingkat persaingan, serta ketersediaan infrastruktur juga memainkan peran penting. Analisis interaksi antar produk dan wilayah sangat penting untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan menyesuaikan produk dengan kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan data distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Melalui analisis tabel kontingensi atau uji Chi-Square, penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan signifikan antara produk dan wilayah penjualan. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola penjualan dan preferensi konsumen di setiap wilayah, serta faktor-faktor lokal yang mempengaruhi preferensi tersebut. Dengan hasil penelitian ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyasar kebutuhan konsumen lokal dengan lebih baik. Rumusan masalah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, strategi pemasaran apa yang dapat ditetapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan papan data sekolah di kedua kabupaten tersebut. Yang ketiga, bagaimana hasil uji Chi-Square dalam menentukan apakah distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan distribusi penjualan. Yang kedua, ada merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, menguji secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan dalam distribusi penjualan antara kedua kabupaten. Manfaat penelitian: yang pertama, memberikan wawasan berharga bagi perencanaan bisnis dan mengambil keputusan strategi perusahaan. Kedua, memperkuat pemahaman tentang pentingnya analisis penjualan berdasarkan wilayah dalam strategi bisnis. Ketiga, membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang efektif dengan menyesuaikan produk atau layanan terhadap kebutuhan lokal. Keempat, mengidentifikasi peluang pasar baru yang belum dieksplorasi di beberapa wilayah. Dan yang kelima, mendorong evaluasi dan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan hasil penjualan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana analisis penjualan berdasarkan wilayah dapat membantu perusahaan mengoptimalkan strategi pemasaran dan penjualan mereka.
Ruang lingkup makalah ini terfokus pada analisis perbandingan distribusi penjualan papan data sekolah antara Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dengan analisis ini, diharapkan pembaca memahami pentingnya analisis penjualan berdasarkan wilayah dan bagaimana hal ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan mereka. Uji Chi-square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel kategorikal dalam bentuk tabel kontingensi. Uji ini menghitung nilai Chi-square X pangkat 2 dari selisih antara nilai observasi dan nilai yang diharapkan pada setiap sel di tabel, serta memperhitungkan derajat kebebasan tabel. Nilai Chi-square kemudian dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Chi-square untuk menentukan signifikasi hubungan. Chi-square dapat digunakan untuk menguji hipotesis, deskriptif, komparatif, dan asosiatif pada variabel nominal. Rumus untuk tabel kontingensi lebih dari rumus yang digunakan adalah Pearson Chi-square. Rumusnya yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma FO dikurang FE pangkat 2 per FE, di mana X pangkat 2 adalah Chi-square, FO-nya frekuensi observasi, dan FE-nya frekuensi ekspektasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika akan melakukan pengujian dengan Chi-square. Berikut dijelaskan syarat yang harus dipenuhi diantaranya menurut Heriana 2017. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual account atau FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expect count atau FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari misal, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Berfokus pada analisis penjualan produk ekonomi kreatif, distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus di dua wilayah berbeda menggunakan uji Chi-square untuk mengetahui pola dan signifikansi perbedaan penjualan. Berikut adalah data distribusi penjualan papan tersebut. Pada Kabupaten Pringsewu, sekolah yang membeli PDS pada tingkat SD sebanyak 298, SMP sebanyak 352, SMA sebanyak 503, dan SMK sebanyak 572. Totalnya yaitu sebanyak 1.725. Lalu pada Kabupaten Tanggamus, SD sebanyak 364, SMP sebanyak 878, SMA sebanyak 511, dan SMK sebanyak 593. Totalnya yaitu 2.346. Dan pada data tersebut, jumlah pada tingkat SD sebanyak 662, SMP sebanyak 1.230, dan SMA sebanyak 1.014. Dan total keseluruhannya menjadi 4.071. Dalam penelitian ini, kita akan menguji dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0 dan yang kedua ada hipotesis alternatif. Tingkat signifikan dan derajat bebas. Tingkat signifikan atau A yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Derajat bebas atau DB dihitung dengan rumus R-1, C-1, di mana R adalah jumlah basis dan C adalah jumlah kolom dalam tabel kontingensi. Dalam penelitian ini, DB sama dengan 4-1 dan 2-1 sama dengan 3. Lalu, nilai kritis Chi-square dicari pada tabel distribusi Chi-square dengan tingkat signifikan A sama dengan 5% dan DB sama dengan 3. Lalu, nilainya adalah 7.815. Kriteria pengujiannya, hipotesis 0 atau HO diterima jika nilai Chi-square itu lebih kecil atau sama dengan nilai Chi-square table. Dan sebaliknya, jika hipotesis 0 atau HO, H0 ditolak dan hipotesis alternatif
jika chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square table. Perhitungan chi-square dilakukan dengan membandingkan frekuensi observasi atau FO dengan frekuensi harapan atau FE. Frekuensi harapan dihitung berdasarkan asumsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Setelah menghitung nilai chi-square hitung dan membandingkannya dengan nilai chi-square table, kita dapat menyimpulkan apakah terdapat perbedaan signifikansi antara distribusi penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Jika atau hitung, rumusnya FE sama dengan jumlah menurut baris dikali jumlah menurut kolom dibagi jumlah seluruh baris dan kolom. FE 11 sama dengan 1725 dikali 662 dibagi 4071, hasilnya 280,508. FE 12 1725 dikali 1230 dibagi 4071, hasilnya 521,186. FE 13 sama dengan 1725 dikali 1014 dibagi 4071, hasilnya sama dengan 429,661. FE 14 sama dengan 1725 dikali 1165 dibagi 4071, hasilnya 493,644. FE 21 sama dengan 2346 dikali 662 dibagi 4071, hasilnya 381,491. FE 22 sama dengan 2346 dikali 1230 dibagi 4071 sama dengan 708,813. FE 23 sama dengan 2346 dikali 1014 dibagi 4071 sama dengan 584,338. FE 24 sama dengan 2346 dikali 1165 dibagi 4071 sama dengan 671,355. Untuk memudahkan dalam perhitungan chi-square, maka kita membuat tabel dan didapat hasil dari FO dikurang FE pangkat 2 dibagi FE adalah 1,090 ditambah 54,920 ditambah 12,518 ditambah 12,498 ditambah 0,801 ditambah 40,383 ditambah 9,204 ditambah 9,144 dan semuanya dijumlah hasilnya menjadi 140,558 dan jumlah tersebut merupakan hasil dari nilai chi-square. Analisis penjualan berdasarkan wilayah memberikan pemahaman mendalam tentang pasar lokal, memungkinkan evaluasi kinerja penjualan, dan identifikasi peluang perbaikan atau inovasi. Uji chi-square terhadap data penjualan papan data sekolah di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus menunjukkan perbedaan signifikan dalam distribusi penjualan di kedua wilayah. Faktor-faktor seperti preferensi lokal, kondisi ekonomi, tingkat persaingan, dan ketersediaan infrastruktur mempengaruhi pola penjualan. Hasil ini menekankan perlunya penyesuaian strategi pemasaran dan penjualan sesuai dengan karakteristik setiap wilayah untuk mengoptimalkan kinerja penjualan. Analisis ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dalam merancang strategi yang lebih efektif. Saran,
Untuk mengoptimalkan strategi, perusahaan disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang spesifik yang mempengaruhi permintaan di masing-masing wilayah. 2. Perusahaan disarankan untuk mengeksplorasi peluang perluasan ke daerah baru yang menunjukkan potensi yang menjanjikan berdasarkan analisis. Yang ketiga, memantau kinerja penjualan dan tren pasar di tingkat regional untuk dapat segera mengidentifikasi dan merespon perubahan yang demikian presentasi makalah yang kami buat. Kami meminta apabila dalam presentasi ini terdapat kesalahan dalam penjelasan kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.